Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heads up, balik lagi dengan Fikri di channel ini. Oke, di zaman ini di mana semua orang punya gadget, hampir semua orang punya gadget dan terhubung dengan jaringan besar yang namanya internet, ada sosial media di mana-mana, dan setiap orang bisa bebas tampil ke depan dan bisa lebih mudah berbohong mengenai kehidupannya. Kita masuk pada era yang tiap orang makin senang berpura-pura tentang keadaannya. Tiap orang makin senang menampilkan sesuatu yang tidak dirinya. Karena dengan kemudahan-kemudahan ini tentunya akan jadi lebih mudah kalau kita pengen tampil beda gitu. Jadi kalau dulu itu kalau kita reunian gitu, misal kalau zaman dulu kalau kita reunian itu ya akan jadi sulit gitu. Mungkin ada yang malu karena uh, sekarang apa kerjaannya, udah sukses belum gitu kan. Kalau sekarang nggak terlalu susah karena sukses itu bisa dibuat gitu. Sukses itu bisa dibuat. Cukup tampilkan foto yang oke, datang ke parkiran, cari mobil yang bagus, foto, terus tampilkan di Instagram, di TikTok dan lain-lain dan bilang, wah murah ya gitu. Dan kita akan dianggap sukses. Ya paling nggak untuk orang-orang yang lihat channel kita, yang lihat foto kita, dan tentunya saat reunian itu bisa dipampang, oh iya lo udah keren ya, udah kemarin apa foto sama Lambo sama segala macam dan lain-lain. Nah, fenomena ini sebetulnya enggak fenomena baru karena memang dari zaman dulu juga manusia punya kecenderungan seperti itu, dimana kita seringkali apa ya, menilai diri kita dari apa yang orang lain nilai, dari apa yang orang lain lihat. Jadi kalau bahasa gampangnya kita tuh suka ngukur kaki kita pakai sepatu orang. Nah, ini menarik sih. Menarik, kenapa menarik? Karena kenyataannya dengan cara seperti itu kita nggak akan pernah jadi bahagia. Kenapa begitu? Karena memang secara pada dasarnya kita punya sudut pandang yang berbeda. Satu orang, satu keluarga yang sama nih. Misal kakak beradik dari keluarga yang sama, tinggal dibesarkan di rumah yang sama, pun punya pengalaman yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang ini apalagi dari tadi pengalaman hidupnya dan lain-lain yang dimana setiap orang itu spesial, walaupun akan ada yang nanti protes saya, kalau semua orang spesial nggak ada yang spesial dong. Ya, ya semua orang spesial, makanya emang nggak ada yang spesial tapi yang spesial, bingung kan. Nah, tapi karena perbedaan ini nanti akan ada satu perbedaan dalam memandang sebuah kejadian. Makanya kalau kita berharapnya ya sama seperti gini loh, sekarang kondisi-kondisi sekarang kita inginnya dilihat orang seperti apa gitu, akhirnya kita tampilkan topeng dan lain-lain karena kita pengen orang punya perspektif tertentu terhadap diri kita yang kita approve gitu ya. Kita pengen, ya gue pengen dilihat kaya, gue pengen dilihat sukses, gue pengen dilihat bla bla bla, gue pengen dilihat alim, gue pengen dilihat keren dan lain-lain. Dan akhirnya kita mulai membangun topeng untuk itu gitu. Nah, karena itulah akhirnya kita masuk pada, kalau kita lanjutkan, biasanya kita akan masuk pada satu hal yang sangat menyebalkan. Kalau menurut saya menyebalkan, kenapa? Karena hidup kita nggak akan tenang gitu, hidup kita nggak akan tenang, kita akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk memaintain apa ya, topeng ini gitu. Topeng yang kita buat itu kita akan habiskan banyak waktu, banyak energi, banyak resource untuk supaya ini topeng ini tetap termaintain, padahal sebetulnya topeng ini topeng gitu. Topeng. Kenapa begitu? Saya termasuk orang yang punya pendapat berbeda soal eksistensi sesuatu gitu, misalnya. Jadi kalau saya tuh punya satu, dulu saya pernah bilang gini, emas adalah emas. Emas tetap jadi emas, walaupun seluruh dunia kompak dan sepakat bilang dia tuh tai gitu. Dan tai, kotoran, tetaplah kotoran, walaupun
dia ditaruh di dalam bingkai kaca, bingkai emas, lalu dipajang di sebuah museum, dan seluruh dunia melihatnya sambil bilang, wow, keren. Maksudnya apa? Kita seringkali tertipu untuk menampilkan diri kita agar terlihat oke, terlihat baik di mata orang lain, dan kita berpikir setiap hari untuk memaintain hal tersebut, untuk menjaga hal tersebut supaya gimana caranya orang lihat gue sebagai orang yang baik, orang yang alim, orang yang oke, orang yang keren, terus dimaintain, dan akhirnya kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu, tapi kita lupa pada esensi diri kita sendiri. Kita lupa membaguskan diri kita sendiri. Padahal seandainya kita fokus apa yang ada di dalam diri kita, lalu kita terus perbaiki diri, nggak masalah. Nggak masalah semua orang bilang kita nggak oke, harusnya. Kenapa? Karena selama kita tetap berubah, tetap belajar, tetap menjadi lebih baik, kita akan jadi sesuatu yang baik. Dan balik lagi, emas tetap emas, walaupun seluruh dunia bilang itu kotoran gitu. Dan akan ada masanya di mana emas itu akan terlihat nilai aslinya, yang nggak mesti selamanya di dunia. Karena toh dalam perjalanan, dalam sejarah, nggak semua emas ini tampil. Ada emas-emas yang tetap terkubur, ada emas-emas yang nggak kelihatan. Ya banyak emas-emas yang nggak kelihatan, yang kerjanya di belakang. Ya bukan emas yang itu sih, tapi ada emas-emas yang mungkin tetap terkubur, tetap tidak kelihatan, tapi nilainya tetap emas gitu. Nanti akan ada masanya dia kelihatan, nggak di dunia, mungkin di akhirat. Nah, karena itulah harusnya kita lebih fokus pada apa yang ada di dalam diri kita, bukan capek maintain apa yang akan dilihat orang lain dari kita. Karena kalau memang kita nilainya sudah bagus saja. Fokus sama siapa yang sebetulnya ngasih skor. Karena skor kalau dari manusia itu kan skornya pura-pura ya. Skornya pura-pura. Jadi yang lain bilang, oh ini orang soleh banget, wah kamu luar biasa soleh, luar biasa hebat, kamu tawadu, kamu zuhud, kamu lain-lain. Tapi itu kan palsu. Karena yang ngomong gitu aja nggak benar-benar tahu tuh sesoleh apa, setawadu apa, sehebat apa. Yang lebih tahu ya kita, yang lebih tahu orang yang ditunjuk sama Allah. Coba deh bayangin betapa sia-sianya hidup kita kalau tiap hari kita cuma capek maintain ini aja, maintain supaya kita dilihat bagus sama orang lain, supaya lihat ini, supaya dilihat oke, supaya di approve sama orang lain, tapi Allah nggak approve. Itu yang tadi saya bilang, kotoran tetap kotoran gitu, walaupun semua orang, walaupun dikasih bingkai emas, ditaruh di pajang di tengah galeri gitu, terusnya semua orang di seluruh dunia ngeliatin sambil terkagum-kagum, berdecak kagum bilang, wow keren sekali. Ya enggak, kotoran ya kotoran. Kalau menurut Allah kotor ya kotor. Nah, kita mau seperti apa? Kita mau jadi emas yang sejati, walaupun tadi dilihat sama orang mungkin nggak emas, mungkin dilihatnya masih bongkahan, masih tertutup kotoran, orang nggak lihat. Ya bisa jadi karena Allah hijab gitu, supaya memang, karena ada orang-orang yang sama Allah kasih dia itu nggak untuk dilihat orang lain gitu. Atau kita mau capek nih maintain semua topeng ini supaya dianggap di approve sama orang-orang, dikasih penilaian yang bagus orang-orang, ditaruhlah, dikasih bingkai-bingkai segala macam, tapi isinya tetap ya skor dari Allah masih tetap jelek, dan akhirnya kita ya tetap bukan emas gitu. Coba deh pikirin, kalau menurut kalian lebih oke yang mana? Karena memang saat ini kan zamannya
mudah gitu kan, mudah untuk memaintain tadi, memaintain penampilan, memaintain profile, semuanya bisa diracik sedemikian rupa. Nah, kalian kalau mau pilih yang mana? Capek tiap hari mikirin gimana caranya supaya dilihat bagus sama orang, atau fokus aja jadi bagus di mata Allah? So, itu dulu dari saya, curhatan saya. Mudah-mudahan ya banyak, nggak mesti banyak yang denger juga sih. Ya mudah-mudahan siapapun yang denger bisa dapat manfaat. Dan mudah-mudahan saya juga terutama yang ngomong dapat kebaikan yang lebih. Saya berharap ya kita bisa jadi emas yang sejati, bukan cuma kotoran yang dibingkai emas dan di approve sama semua orang di seluruh dunia, tapi yang ngasih skor sejatinya bilang kamu masuk kotoran. Saya pikir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.